Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yu'affi maziyah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara, saudara muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya mengingatkan diri saya. Saya mengajak kita semua untuk senantiasa selalu dari waktu ke waktu meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, telah memberikan kita banyak rezeki, banyak keberkahan hidup. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan yang suci, penuh ampunan akhir, yaitu bulan Ramadan. Kita patut bersyukur karena yang bisa sampai saat ini ya bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah pilihan Allah, yaitu yang masih hidup. Bayangkan kalau kita sudah meninggal dunia dan ada sebulan di dunia lagi, maka kita termasuk orang-orang yang paling beruntung masih muslim. Kenapa? Dipertemukan kembali oleh Allah, bulan yang penuh keberkahan, yang semuanya apapun yang bapak-bapak dan saudara-saudara lakukan di luar bulan Ramadan dilakukan di bulan Ramadan berkali-kali lipat pahala. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Amin. Amin. Lalu kita berselamat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Beberapa saudara yang dirahmati Allah, tadi surah Al-Asr Allah berfirman, dari masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Sesungguhnya manusia itu keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau tawadukkan hati, ya, yang mau merubah sesuai dengan nama masjid kita, hijrah, yang mau hijrah. Nah, kecuali itu orang yang mau beriman, mau hijrah, ya, untuk apa? Melakukan kebaikan. Untuk apa? Saling menasihati, ya, melakukan kebenaran, dan saling menasihati untuk saling bersabar. Jadi pada hakikatnya kita manusia kita lemah ini merugi, kecuali yang mau hijrah untuk apa? Beriman. Kata Allah,
Lebih suka aku kepada orang yang mungkin pernah berbuat dosa namun mau hijrah, ketimbang dia merasa baik tidak mau mengakui kalau dia banyak melakukan dosa. Manusia pasti melakukan dosa. Nah, ini ya momentum kita untuk hijrah. Apalagi bulan suci Ramadan ini semuanya alhamdulillah ya, dari tuntun sama-sama kita ya, kita mayoritas jadi yang banyak menganut agama Islam, kita bersama-sama melakukan ibadah puasa di siang hari. Alhamdulillah. Kita melakukan ibadah puasa ya, kita juga malamnya melakukan ibadah tarawih yang tidak pernah kita temui tarawih itu di luar bulan Ramadan. Jadi berkah bulan. Manfaatkan momentum itu untuk apa? Hijrah. Hijrah supaya apa? Insya Allah 30 hari atau selama sebulan ya, kita dituntut Allah selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan insya Allah di luar bulan Ramadan nanti kita sudah menjadi orang-orang yang beriman ya, penuh keberkahan hidupnya insya Allah. Dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, jika kita bersyukur, niscaya ya Allah, aku akan tambah nikmat yang diberikan kepadamu. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah janji. Tapi ingat, jika kamu mengingkari, tidak bersyukur terhadap nikmatku, maka tunggu azabku amatlah pedih. Artinya apa? Tak ada pilihan. Kalau bersyukur pasti dapat berbeda tambahan nikmat. Tidak bersyukur dapat siksaan. Apa pilih? Apa pilih? Tak ada pilihan. Pilihnya yang itu bersyukur. Tidak ada tahu. Pilihnya bersyukur. Sama apa? Lebih bersyukur kita makin lama banyak nikmat. Apalagi manusia ya, supaya yang banyak nikmat. Nah, ada yang mau yang siksa-siksa. Nah, itu tentu menjadi dasar kita untuk menjalankan hidup kita sehari-hari. Oh, kita harus bersyukur. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur? Rasulullah SAW gunakanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Rasulullah gunakanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Apa itu? Gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tua. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Gunakanlah masa kamu mempunyai atau kayamu sebelum kamu nanti tidak berpunya atau masa miskin. Gunakanlah masa senggangmu. Nah, masa lapang sebelum orang itu sibuk saja. Tapi kalau berasa sibuk, pada waktu senggang doakan. Gunakanlah masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu, dan gunakanlah hidupmu ini dengan hal-hal yang berguna sebelum nanti datang kematian menjemput. Kalau kematian jemput, ada habis kontrakis. Kalau di dunia masih bisa pokoknya berat. Kalau mati, Allah dalam surah
Al-Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa. Janganlah kamu mati sebelum kamu dalam keadaan muslim. Ini korelasinya dengan yang disampaikan oleh Rasul. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maksudnya ketika untuk belajar kamu, belajar agama. Kalau belajar payah, baca apa payah. Nah ketika untuk agama, kata Rasulullah sebelum datang masa tuamu, gunakan masa muda. Bukan berarti aku dipelajari masa tua tapi baik. Karena teman-teman teknik yang itu boleh ada baik. Gunakan masa muda dulu. Hanya di bangunan itu hal-hal yang tidak bermanfaat. Supaya apa? Insya Allah. Kok ini dijawab? Allah kan mau kok. Mau ini manusia muslimin dan menentukan. Oh ini masih dulu, tubuhnya dulu. Nah, tua, muda, sakit, sehat, kaya, miskin, kalau bisa orang kaya. Jadi saya Rasulullah, gunakan masa mudamu untuk belajar agama. Siapa ibu akhirat nanti? Karena kita percaya kan? Yang kita datang sama orang beriman yang percaya akhirnya ada ahli pembahasan. Kalau tidak apa-apa resiko. Kenapa resiko? Kalau tidak itu, mau percaya pasti ada ahli pembahasan yang akan dijanjikan. Nah, artinya gunakan masa muda untuk belajar yang lebih serius tentang agama sebelum datang masa tua. Gunakan masa sehatmu sebelum sakit. Kalau sakit apa? Nah, kebutuhan kuat, jadi kasut. Dia nak sakit apa? Tak bisa. Mungkin masih bisa. Ya, kita kalau masih beribadah masih, tapi untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain mungkin tidak bisa. Ya, sewaktu masih sehat kita sia-siakan. Nah itu yang disebut di surah tadi Indonesia beliau, surah Ibrahim. Ya, jika kamu ya bersyukur dengan apa yang diberikan, maka apa kalau tidak siksaan yang akan datang kepada. Gunakan kekayaanmu untuk apa? Untuk tabungan akhirat. Gunakan sekarang kekayaan berapapun yang ada untuk apa? Tabungan akhirat. Karena ini yang nanti akan menyelamatkan kita di alam kubur. Masyarakat ini. Ketika orang mati dia bisa bayar, tak bisa. Dia bisa awak sedekah, tak bisa lho. Dia bisa awak mengaji, tidak. Tidak ada lewat manual. Saya berharap mudah-mudahan ada ampunan dari Allah. Nah itu ya. Kalau Allah ada kayu, kamu ya kekayaan itu maksudnya berkira kamu tidak bersedekah, berinfak, berwakaf. Ya bukan untuk mengurangi kekayaan, tak. Bodoh kalau kita berpikir bersedekah, berinfak, berwakaf. Ya, berzakat akan mengurangi kekayaan. Itu orang paling bodoh. Malah Allah akan menunjukkan rezeki dari langit yang di bawah bumi. Kalau saya disebut berinfak, sedekah, zakat. Tak ada yang dimiskinkan, tak ada. Kekayaan itu tidak hanya diukur oleh uang. Kekayaan bisa diukur dengan kesehatan. Aku bunuh piti baju dari tahun bulan-bulan sakit saya kerja alumni. Kalau awak sehat, tak perlu begini. Nah sehat. Ya, jadi kekayaan yang dimaksud oleh Allah itu tidak hanya materi semata. Karena kita berpikirnya kalau kayak begitu sebenarnya kesehatan, kebahagiaan, apa gunanya kayak apa bahagia apa teman?
tidak punya keluarga yang begitu menyenangkan hati. Punya keluarga yang menyenangkan hati, tapi tidak keluarga yang menyenangkan hati. Mungkin cakap sekali lagi ini anak aja itu tapi diberikan oleh Allah istri yang baik, soleh, anak yang patuh, anak yang soleh dan soleh, yang mendoakan pula nanti ketika Allah mati. Itulah semua tahun akhirat masyarakat muslim. Jadi artinya hijrah ini, pikir ini momentum di bulan Ramadan. Mumpung apa? Karena semua sudah diatur Allah. Kalau puasa sudah banyak godaan. Kalau puasa sudah banyak istilah sudah. Sekarang siapa yang sengaja meninggalkan puasa lain, bagi puasa di bulan suci ini? Aku memakai puasa sudah. Momentum kita sedang berpuasa, buktikan kalau kita itu mau hijrah, mau berubah, manfaatkan semua waktu yang kita tahu. Apa itu belajar agama? Ya, membaca Al-Quran. Pernah dibaca baca lagi itu. Mumpung ada semangat yang sama tadi. Kalau jarang-jarang zikir, ada zikir ini. Kalau biasanya ada masyarakat, mampu. Kalau ada masyarakat tidak lagi. Semakin banyak tidak itu gimana? Jadi apa? Nah, semakin banyak yang Allah berikan, Allah saya bersyukur, Allah tambah lagi. Nanti bisa minta dari siapa yang bersyukur, tambah. Tidak ada yang kurang. Tidak ada orang yang masyarakat yang istilahnya. Ini upaya bagaimana hendaknya kita bisa. Ya, tadinya sebelum Ramadan tak kerja dari mana. Ini di Ramadan. Lakukanlah dan niatkan masyarakat muslim, bapak-bapak saudara semua. Ya, niatkan maksud saya niatkan. Ketika Allah lakukan perbuatan di luar Ramadan, tetap lakukan ayat lakukan di luar Ramadan, supaya ada arti dari momentum pertemuan kita dengan Ramadan ini. Kenapa? Walau alam boleh bersombong isu Ramadan yang tahun 1940 Hijriah, boleh bersombong, enggak sombong Pak. Tidak digunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, ya dianggap biasa saja, malah menjadi beban pikiran bagaimana dia kalau kilo dari masalah. Ya, Ramadan bukan beban. Ramadan keberkahan. Kita beruntung masih bertemu di Ramadan. Andaikan keluarga kita, usaha kita, kawan kita, ada kawan kita yang meninggal, boleh kecil kalau ini Pak. Ini mana belum sesuatu tak sih? Nah sehari ini tadi untuk puasa cepat wilayah bermati lah dia. Tapi dia akan sungguh-sungguh dan akan sungguh-sungguh menghijrahkan diri untuk merubah sesuatu mungkin tak tarik, insyaAllah menjadi baik. Mudah-mudahan insyaAllah dengan komprehensikan ini dapat mempertebal keimanan kita, meningkatkan kecintaan kita untuk lebih menggali lagi syariat agama dan demi mencari ridho Allah. Mari Bapak dan saudara-saudara semuanya, kita berlomba-lomba kita untuk membuat kebaikan. Insya Allah nanti apa yang kita lakukan menjadi tabungan kita nantinya ketika kita sudah tidak hidup di dunia. Bapak Ibu dan Bapak la'alahu dan takut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa
Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa taqashshu'ana wa ta'amulana wa ta'mim tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa'fu lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصفى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألم نشرح لك صدرك
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Sebentar setelah kita sholat Jumat nanti, sekarang kita akan adakan pertemuan dan berdialog silaturahmi dengan Bapak Wali Kota kita. Ini mohon pada Jumat dengan pulang dulu, dengan kita akan berdialog sambil bersilaturahmi dengan Bapak Wali Kota. Demikian atas perhatian kami aturkan. Terima kasih. Thank you.